Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Kembali bersama saya Medi Kelana bersama channel Arjuna Ireng. Dimana di malam ini saya bersama Kang Agus mau meneruskan perjalanan tentang waktu ziarah di daerah Bandung, tepatnya di Cimahi. Oh ya Kang Agus, kemana kabarnya Kang Agus? Ya, tapi agak-agak pusing sedikit nih. Jangan pusing, sehat selalu. Oh ya Kang Agus, Ya. gimana cerita kemarin cuma ditanya ke Kang Agus setelah Kang Agus waktu menjalankan ziarah ke daerah Bandung itu, selain ada makhluk yang kemarin ada tiga harimau, kunti ya. Selain itu apa lagi Kang Agus? Ya, bagus. Kan waktu kemarin pemasukan itu ya, pemasukan itu pas Magus lihat setidaknya orang langsung interaksi sama sana ya, sama apa? Ke Cimahi itulah interaksi sama penghuni yang ada di sana. Jadi mau nggak mau gitu, kayak yang gimana ya, kayak yang kepaksa gitu. Tapi itu pas itu mau ngomong gitu. Ya kesannya atau ya kesan itu gitu. Itu dia ngomong Sunda gitu ya. Katanya gini, kalau diingat masih diingat itu, tong sampaikan jarah ke tempat uli dijadikan, namun orang mah dijadikan kamusrikan gitu, istilah Sundanya gitu. Jadi kalau misalkan makam ziarah ke makam itu Ya. jangan sampai meminta-minta ke kuburan gitu. Jadi sembarangan ya. Iya, makanya kemarin pas waktu masuk langsung, ya setidaknya itu agak-agak marah tuh. Itu kenapa bisa marah Bang? Ya karena takut dia gitu. Itu untuk memberikan apa namanya istilahnya, kayak pesan dia ya, pesan dia itu jangan sampai dia ziarah ke situ jadi meminta ke kuburan gitu. Ternyata yang benar gak boleh gitu Bang ya. Iya kan, kebanyakan istilahnya ke sana kayak yang minta-minta dari gitu. Ya. Nah terus itu selain makhluk-makhluk yang kemarin Kang Agus lihat, selain yang dua itu apa lagi? Itu ada apa namanya istilahnya, kayak apa itu ya, kayak kodok besar gitu ya. Kodok kayak kodok besar, tapi nggak tahu itu apa gitu ya, tapi kelihatan kayak kodok besar gitu kan. Gitu ya. Ya tapi kayak bukan penghuni situ, cuma apa itu ya, Lewat kali Bang. iya cuma kayak yang diundang gitu, undang gitu ya. Terus setelah, tapi Kang Agus itu tuh kira-kira nyampe setengah harian gitu atau gimana? Hampir, dan itu kan mulainya jam 12 sampai jam setengah 4 lah. Dari jam 12 malam sampai jam setengah pagi ya? Iya, setengah 4 itu ya, terus ya zikir lah ya, itu. Tapi waktu itu banyak apa namanya istilahnya, banyak gitu lah, kayak yang gimana gitu ya, Aneh-aneh gitu. ya aneh-aneh gitu. Biasanya kalau misalkan ziarah-ziarah kemana-mana gitu ya, nggak terlalu gitu, paling juga ya sekilas gitu ya. Apakah karena mungkin situ saking banyaknya ya? Iya, Banyak itu tadi makhluk-makhluk itu Bang. iya, tapi itu kan makam itu yang di pinggirnya itu kereta api, terus padat penduduk kan gitu. Terus secara langsung di situ ketemu yang aneh-aneh itu nggak? Oh ya, jadi di mimpi Ya, gitu gitu, ya. ada. Ya itu coba apa istilahnya, tersenyum gitu. Sempat Iya. ketemu ya? Iya, sempat, alhamdulillah di situ. Tapi itu nggak tahu betul apa namanya yang dikatakan itu Eyang Abdul Halim atau bukan, tapi
ya itu, tapi kelihatannya itu bersinar gitu ya, Persis dalam mimpi persis. Iya, kayak wangi lah gitu jadinya. Terus kayak semacam ngasih benda apa gitu Kak Agus? Kalau benda-benda kan bagus dan terlalu itu. Iya itu si ulama itu tadi pakai Ya, itu. ngasih sesuatu lah gitu. Ngasih ya? Istilahnya ngasih wejangan dan ngasih kayak doa-doa gitu ya. Berarti ngasih semacam kayak benda-benda misal puja gitu. Kalau ya maunya sih ya, tapi setidaknya bagus nggak terlalu itu gitu ya. Karena banyak orang katanya mengatakan itu di situ ada kremong. Apa kremong? Apa ya itu bahasa Indonesia itu kayak apa itu ikat yang panjang itu sarung panjang yang kecil yang ikat atau yang gini. Iya, Bukan kremong ya, bukan ya. Yang dari apa itu? Dari kayu? Yang dari kayu itu. Terus di situ Selendang kali ya? Ya, selendang dan di situ katanya juga gitu ya, katanya ada keris juga gitu. Ya, tapi bagus. Nggak lihat, nggak tahu, nggak mau menampakkan ya di situ atau gimana. Gitu. Ya istilahnya bagus di situ. Apa namanya ziarah yang pertama mengingat gitu kematian itu, dan yang kedua ya ingin tahu ya keinginan tahu gitu ya. Karena ya itu waktu saya bercerita ya itu ya dalam mimpi, ayo kesana gitu. Dan ya alhamdulillah bagus ketemu sama itunya ya, dan dia memberikan pesan sesudah itu katanya ziarah ke daerah sana gitu. Bagus juga kalau itu ziarah kemana gitu ya. Bagus kemana, tapi ya alhamdulillah gitu ada Dari situ suruh ziarah ke tempat lain. iya, Tapi Pak Agus ziarah juga ke tempat lain. ya Pak Aswab ya apa kan di situ agak lama ya dari jam 12 sampai setengah 4 ya. Iya. Terus interaksi di situ daerahnya bisa apa namanya itu disuruh apa namanya ziarah ke tempat lain, tapi ada gambarannya itu, dikasih gambarannya gitu. Itu daerah itu maksudnya kemana itu? Daerah sendiri Enggak, ke daerah Soreang Bandung. Oh, daerah Bandung juga. Iya, daerah Bandung juga. Berarti yang nyuruh ke sana tuh kakek itu tadi. Iya, tapi katanya itu Pak yang bilang itu kakak beradik ada di sana lagi, tapi enggak disuruh ke sana gitu jadinya itu. Oh, bisa begitu ya? Tahu tak? Kamu sudah ngerti apa namanya? Kok enggak seharusnya dia ke kakaknya? Aku nggak kenal. Malah ke tempat lain gitu. Jadi, Tapi kan aku juga nanya tempat lain itu apa gitu. Siapa gitu. ya itu iyalah harus apa namanya istilahnya, jangan sampai dikatakan sekarang gitu. Oh. Karena itu apa istilahnya kayak jangan. Terus dari jam 12 sampai jam setengah 4 ya? Iya. Itu udah selesai, udah pulang itu apa? Gimana? Apa lanjut kemana? Dan sudah itu keluar dulu manusia panas. Kalau gitu aduh itu harus panas ya Allah, ya dia pingin ke air dulu atau pingin apa dulu ya. Keluar dulu, sudah keluar itu ya ada 5 menit lah di apa namanya di depan makam itu ya, keluar dulu. Kan itu banyak makam situ ya. Terus dia banyak gini dulu. Ternyata ada orang yang menangis gitu ya. Di salah satu makam itu. Iya perempuan kayak kirain ada manusia gitu yang di situ ya. Kan di situ dekat dengan perkampungan ya, takutnya ada orang di situ ya, apalah gitu. Iya. Terus kok ini nangisnya beda gitu ya. Beda kalau misalkan manusia sama jin gitu, beda sekali gitu ya. Bisa kok cek orang Sunda mah ngegenggi gitu. Ngegenggi itu kayak Gerintih. ya kayak ya itu kayak yang kesakitan atau yang kayak udah kalau istilahnya anak kecil nggak dikasih jajan gimana ya, kayak gitulah ya. Bisa gitu ya. Itu posisinya lagi di mana dia main di situ? Iya bagus kan, itu di depan makam ya, di keluar apa namanya di lokasi makam di luarnya gitu ya. Kata bagus terus
ya takut dulu, takut ya namanya manusia gitu ya. Aduh, ya Allah, ya Allah, itu apa ya? Ya terus bagus berdoa ya. Sudah itu masih menangis. Bagus memberanikan diri ya. Siapa itu? Oh enggak, itu belum menjawab ya. Oh iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya masih nangis. Bagus terus cari. Ternyata ada satu buah makam yang udah apa namanya? Tua. Yang udah lama nggak terurus itu. Hilalnya juga sampai atas. Lu segini lah hilalnya juga ya. Rumput-rumputnya juga. Tertutup gitu ya. Iya. Bagus penasaran. Segini. Wah ini. Ya itu makam yang udah hancur gitu. Bagus pas ke situ masih nangis. Memang Agus berdoa dan ya berdoa kepada Allah gitu ya supaya diterapkan ya yang akan itu ya Pak ngasih pesan juga ya tapi lewat batin langsung ya batin itu katanya gini tolong ziarahi ya karena saya kata yang nangis itu ya istilahnya jinkorinnya gitu ya jangan sampai dilupakan begitu saja. Mungkin itu keluarganya kali nggak pernah. Iya, jangan sampai dilupakan begitu saja. Oh gitu terus sama Agus itu ini dari mana ya dia sempat mengasih alamat. Tapi orang itu Jauh. Iya. Tapi orang Bandung ya. Iya orang Bandung juga karena kayak bayangnya tahun kelihatannya tahun 60-an. Tapi itu meninggalnya karena udah tua apa? Masih muda ya sakit ya gitulah. Sudah itu ya itu lagi ya balik lagi ke makam banyak lah itu lah banyak apa ya rumahnya di situ tuh ada yang ya cekikik gitu lah kan itu makam itu kan di pinggirnya ada pohon nangka besar nangka apa istilahnya kalau istilah bahasa Indonesia nangka gitu ya iya nangka besar ya di situ tuh ya curah di situ banyak rumahnya gitu kan kalau misalkan nanti itu Akang ini mau ziarah ke sana nanti diantar sama Mak Agus ke sana. Insya Allah nanti kapan waktunya kita ke sana. Iya, kalau misalkan biar tahu tepatnya. Iya. Tapi di sana emang asli tempat buat ziarah gitu ya banyak asli. Sekarang katanya kan mau sudah lama itu hampir 6 tahun ya 6 tahun 7 tahun udah dipasang tralis gitu tralis untuk masuknya jadi kalau masuk di situ harus pamitan dulu terus udah ada kuncennya tapi masih turunan juga jadi sekarang udah dirawat ya alhamdulillah pagar kali itu ya iya udah ya itu kan waktu dulu mau ke sana bisa sendiri itu masuk ya sekarang mah harus dulu terus pamitan dulu berarti itu Pak Agus baru sekali itu ya sesudah itu ke makam itu iya cuma sekali itu terus hampir 10 harian ada. Oh sering di situ. Iya sering di situ. Terus habis dari situ kan pulang nih, pulang ke rumah. Itu ada mimpi lagi nggak Bang? Iya alhamdulillah ada mimpi itu lagi kan waktu itu waktu di makam itu dikasih itu kan kata harus ziarah ke tempat itu lagi tempat itu. Kayak terus di situ lah. Kalau misalkan seramnya seram gitu. Banyak penampakan gitu ya. Dikasih lampu kali Bang ya? Ya namanya di kuburan itu waktu paling juga yang 5 watt lah itu lampunya. Kalau misalkan diceritain terus ya banyak ya gitu lah. Makhluk-makhluk aneh ya kebanyakan di situ namanya makam ya tempat istilah Sundanya tempat cicing lajuri gitu ya. Walaupun dekat dengan perkampungan tapi kalau lihat makam langsung terus masuk banyak yang duri-duri yang gede-gede itu ada
Ya kalau itu mah penjaganya. Oh, penjaga. Iya. Jin itu ada ya? Iya, penjaga pas apa namanya pas mau masuk ke area pemakaman itu. Itu video itu. Iya. Kalau misalkan saya itu juga banyak kan di sebelah sananya ada makam satu lagi namanya makam yang Salingin juga. Di situ juga aduh Serem juga. katanya juga ya katanya kan di situ yang orang Salingin itu dulunya orang kaya. Katanya juga itu. Berarti itu yang sering itu masih dalam lingkup kuburan itu. Iya, tapi apa namanya? Oh, beda. Dibatasi sama jalan setapak, jalan kecil lah gitu ya. Kan. Iya, jalan kecil. Bagus juga sempat apa namanya? Istilahnya tawasul aja mulai doa untuk ya. Tapi itu apa namanya? Datang kayak kerah gitu, kerah putih jadinya. Bagus didatangi kerah putih terus Dalam usul tadi. iya dalam ini batin mau terus ada kok datangnya kerah putih ya kenapa datang kerah putih gitu ya bagus deh ya udah ya besoknya nanyain ke penduduk situ kenapa di situ ada kerah putih dulunya katanya juga itu ya itu orang kaya terus apa ya bersekutu dengan kerah putih. Oh, bersekutu. Orang-orang kalau muja. Iya, kayak muja itu sempat Bang Agus didatangi terus itu tahun 2014 ya sampai tahun 2019 Sama kerah putih itu. iya Itu datangnya dalam mimpi atau langsung jadinya kalau misalkan Pak Agus lagi diam gini misalkan ya kalau kata orang Sunda mah dia lagi ngalamin dia lagi ngalamin suka datang dia ngomongnya gini ya cek aing oge belum mana ini ngilu ka aing mana beunghar apa itu artinya? ya tah kalau kamu ikut sama saya kamu akan kaya. Oh, seperti muja itu tadi ya? Iya, terus-terusan kalau misalkan Pak Agus istilahnya waktu itu kan belum kerja Pak Agus, istri yang kerja ya, Pak Agus ya di rumah gitu. Tapi kalau Agus ini nggak nanya itu dari mana itu asalnya itu? Yang tadi kalian itu? Iya, ya juga. Ya kan waktu apa namanya sesudah ziarah kan nanya ke orang itu yang berguru di situ. Ya katanya memang dia apa namanya dulunya bersekutu dengan siluman gitu. Iya siluman kerah putih itu. Dan bagus juga ya sempat itu interaksi juga katanya juga itu juga ya dia ngomong kan namanya jin setan itu suka berbohong gitu katanya dia dari Cirebon gitu tapi itu kata dia sama bagus sudah saya dari Cirebon itu memang banyak cerita juga kalau misalkan bersekutu dengan kera itu ya kebanyakan daerah sana ya bagus sampai dia berapa tahun itu ya sampai 5 tahun itu terus didatangi sama itu terus Bukan yang meninggal itu bukan malah ya? oh bukan kok malah jadi itu kan bagus ya Allah ya Rabbi Ya mungkin ceritanya begitu kali Pak Agus itu yang meninggal jadi kerang itu. ya itu kali apa namanya itu kayak atau nggak tahu penjaganya atau apa ya itu ya jadi kerah putih jadi nggak berbentuk manusia gitu ya kerah segini lah ada segini putih gitu kalau misalkan Bagus lagi bengong atau misalkan Bagus lagi ya belum punya uang ya waktu itu selalu dia datang gitu jadinya tak cepat Mancing-mancing. iya Bagus sempat astagfirullahaladzim sampai kalau misalkan terus datang ya sampai istilah bahasa kasar datang lagi datang ke aing deh, cuma datang cuma sekali itu sih ya, cuma itu namanya. Ada terus datang kalau misalkan lagi gini saya datang ya terus sekarang ini kalau misalkan bagus apa namanya ingat ke situ, bayangannya terusan gitu, jadi ya bayang-bayang itu. Iya. Sampai sekarang itu. Ya kalau misalkan lagi ngomongin langsung ada gitu. Termasuk sekarang ini. Ya. Ngebayangin itu. Iya, kalau misalkan lain ada itu
masih kebayang, terus masih ada lah gitu. Tapi waktu itu sama ngomong sedih tawasul lagi, suruh usaha lagi, balik lagi, jangan ikuti saya, awas kalau ikuti saya, kalau misalkan ada apa-apa dengan keluarga saya lihat aja ya. Aku bilang gitu. Iya, pas sudah itu alhamdulillah enggak itu lagi. Tapi istilahnya kalau misalkan inget lagi di situ suka ya itu kayak gimana gitu. Jadi ya itu yang paling itu ya itu yang satu itu yang kera itu kayak ngajak nggak bener gitu. Iya itu 5 tahun lah tuh lama itu terus ikut gitu. Jadi ya nggak ada istilahnya lain lagi nggak ada. Kalau yang lain lagi ya memang banyak tapi nggak terlalu kayak gitu. Iya kayak gitu ya, seperti apa namanya jin-jin yang lain yang memang banyak. Terus kan di situ apa namanya istilahnya di belakangnya ada kereta api ya, banyak ya itulah hantu-hantu yang Si Bima potong ya yang habis tabrak itu. Arwah penasaran kan. Iya aduh ngeri lah kalau ya Allah ya astagfirullahaladzim. Mau juga kok maaf ya kok bisa itu lihat ya. iya maksudnya nggak tahu kenapa itu Ya kan tadi mungkin Kang Agusnya udah dikasih kelebihan begitu kali. ya alhamdulillah gitu ya. Tapi ya bagus lah berarti kalau misalkan ini untuk kebaikan ya lebih dipertajam lagi gitu. Amin. Kalau enggak ya bukan diangkat lagi gitu karena bagus cuma manusia yang gitu jadi ya. Dan apa namanya sejarah itu ingin kesana lagi gitu. Kalau ada waktu ingin kesana, memang sempat 2 tahun ini kesana gitu ya. Berarti yang terakhir itu tempatnya udah bagus. Ya istilahnya udah itulah gitu ya. Nama apa tadi nama kuburannya tuh apa namanya? Pemakaman umum Eyang Abdul Halim di situ. Tapi di situ yang istimewa itu ya si Eyang. Iya, karena misalkan kalau ada haul ya itu ya haulan ya Haul. 1 tahun sekali itu lupa lagi itu tengah-tengahnya itu banyak itu keturunan Haul kalau orang Jawa mungkin bilangnya haul. iya itu Tahunan. ya tahunan sering itu. Ya semoga kita itu kita bisa bareng-bareng. Amin. Biar nggak cuma nggak cuma dengar cerita gitu. Iya betul. Langsung begini. Terus bagus nanti sana bisa cerita ini gitu bagus ya. Habis dari situ langsung ke yang tempat lain, yang siaran tempat lain. Iya. Berapa itu kemudian? Itu hampir ya 2 hari langsung ke sana langsung. Tapi daerahnya dekat juga. Yang lumayan agak jauh lah. Kalau jalan kaki hampir 1 jam ya. Tapi yang apa namanya istilahnya yang dikatakan sama ya itu itulah istilahnya ya. Katanya makamnya gini, daerahnya gini. Betul pas ke sana mah. Ini kayak yang apa? Kayak yang diituin lah gitu, kayak yang dibantu aja ya ke sana. Sudah ada yang untung gitu. Iya, kayak yang gitu. Ya alhamdulillah. Kalau dia untung mah tinggal jalan aja sih, Pak. Iya itu. Berarti yang ke makam tamu siapa tadi? Yang Yang udah berapa kali? Hampir 10 ada. 10 banyak sih. 10 kali. Itu berjarak berapa bulan minggu? Ya kan sudah itu bagus nikah. Jadi agak-agak beda dan terlalu itu kan juga jaraknya antara setengah tahun 1 tahun. Oh iya. Tapi setidaknya setelah dapat begitu dapat barokahnya bagus sih. Iya alhamdulillah itu. Istilahnya ya tadi dikasih wejangan, kasih tutur apa namanya? Iya tutur Suruh jangan begini. Ya lumayan juga pengalaman spiritualnya Kang Agus ini ya. Ya kalau misalkan ngomong itu banyak sekali gitu kejadian-kejadian di makam itu, tapi istilahnya nggak akan bisa memakan waktu 1 jam 2 jam jadinya gitu ya. Karena ini maaf ya durasinya kan sebentar ya. Durasinya sampai berapa itu?
Ya, nanti bisa nyambung lagi. Oh, bisa nyambung lagi. Bercerita ragu selanjutnya kemana gitu Iya, kan. iya, iya. Sini kan perjalanan ziarah, Iya. bisa ke beberapa tempat. Iya. Jadi ya nanti kita nyambung lagi. Iya. Oke? Ya, jadi gini ya, bagus apa namanya istilahnya tuh pesan untuk manusia ya orang kayak kita pesannya gini, kalau misalkan kita ziarah ke tempat-tempat keramat yang dikeramatkan, jangan sampai apa namanya meminta ke kuburan, karena kuburan itu cuma apa ya, cuma bangunan ya cuma bangunan, dan di situ bangunan itu kadang-kadang ya banyak yang itu lah yang saya gunakan. Jangan sampai tergiur sama bujuk apa namanya bisikan jin atau setan itu ya. Dan yang kedua, kalau misalkan keluarga kita ada yang meninggal lama atau ya sebentar, jangan sampai ditinggalkan begitu saja, Lupakan ya, jangan sampai, karena kasihan sekali gitu ya. Ya segitu aja, ada 2 pesan ya sebentar itu tadi. ya. Oke bagus. Nah nanti untuk cerita perjalanan ziarah yang tadi dipesan ke tempat yang lain Ya. kita sambung lagi di episode yang berikutnya. Ya. Oke bagus ya. Ya. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan dan melihat cerita perjalanan Kang Agus di area Bandung Cimahi. Ya. Untuk selanjutnya jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, lupa tombol lonceng yang ada di samping kanan. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.